sertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat. Jangan sampai kendor untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Tetap harus mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan sudah memberikan badan yang sehat kepada kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami mau mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami mau serius untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau berikan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak, sehingga mereka akan tahu dan mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus semua yang percaya katakan amin. Pagi ini kita mau belajar firman Tuhan dengan judul pemberitaan firman, yang diambil dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Oke, kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Sudah ketemu semua? 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini,
dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Nah, ada seorang yang bernama John Maxwell, ya. Dia adalah seorang pemimpin. Nah, dia bilang seperti ini. Seorang pemimpin harus mengetahui caranya, menjalani caranya, menunjukkan caranya. Jadi, setiap pemimpin itu harus mengetahui caranya. Cara apa? Cara untuk berperang dengan baik. Cara untuk menaklukkan lawannya. Menjalani caranya, menunjukkan caranya. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus menjalani dan menjadi teladan bagi setiap anak buahnya. Menjadi seorang teladan untuk bisa ditiru kepada orang lain. Kalau seorang pemimpin tidak bisa menjadi teladan, percuma. Ya, jangan diikuti pemimpin seperti itu tidak akan baik. Kalau pemimpinnya baik, ya ingat ya, pilih pemimpin yang baik, pasti anggotanya itu akan menjadi baik. Tetapi kalau seorang pemimpin itu tidak menjadi teladan, percuma aja kita menjadi pengikutnya. Ya. Kita mau belajar tentang Timotius pada pagi hari ini. Nah, Timotius ini adalah muridnya Bapak Paulus. Ya. Dari sejak kecil, Timotius ini belajar tentang firman Tuhan. Tidak hanya kepada Bapak Paulus aja dia belajar firman Tuhan, tapi kepada ibunya yang bernama Eunike dan neneknya yang bernama Lois. Jadi kalau di rumah, Timotius ini belajar firman Tuhan sama ibunya dan neneknya. Dia selalu belajar dan selalu belajar tentang firman Tuhan. Ya. Kenapa kita harus belajar firman Tuhan? Itu akan menjadi apa? Pondasi kita yang menerangi kehidupan kita. Nah, kalau kita nggak belajar firman Tuhan, kalau kita tidak mempelajari firman Tuhan dan tidak serius dengan firman Tuhan, itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Nah, Timotius ini sejak dia kecil sudah belajar tentang firman Tuhan. Kalau sekarang dia ikut sekolah minggu, ikut ibadah remaja, itu tingkatan, kemudian pemuda. Nah, dari kecil dia udah belajar tentang firman Tuhan. Nah, setelah dewasa dia melayani Tuhan. Dia diberi tanggung jawab sama Bapak Paulus untuk melayani jemaat di Efesus. Pada zaman itu banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak bagus, ajaran-ajaran sesat. Tapi karena Timotius ini sudah mempelajari firman Tuhan, jadi dia tidak goyah. Dia tetap teguh mempelajari firman Tuhan, tidak goyah, sedikit pun tidak goyah. Karena dia kuat belajar firman Tuhan. Dia tahu dan mengerti firman Tuhan ini. Sehingga dia menjadi pondasi dan menjadi dasar hidup dia. Nah, sekarang kenapa kita harus belajar firman Tuhan? Itu harus adik-adik. Ya. Apalagi di zaman sekarang, zaman pandemi ini. Orang-orang bilang cari uang susah, kehidupan susah, segala sesuatunya dibatasi. Tapi kalau kita mengerti dan tahu firman Tuhan, berkat itu tidak akan pernah jauh dari kita, adik-adik. Ya. Kenapa kita belajar firman Tuhan? Satu, karena apa? Firman Tuhan itu apa? Untuk mengajar kita. Kita perlu hikmat daripada Tuhan, seperti Timotius. Dia belajar firman Tuhan dan minta hikmat daripada Tuhan, sehingga dia mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga dia bisa menjadi teladan buat murid-muridnya, buat jemaat yang ada di Efesus. Kalau kita tidak mau belajar tentang firman Tuhan, kita tidak bisa tahu yang mana yang benar, mana yang salah.
Kadang kita bentak-bentak orang tua, itu nggak bagus. Kita tahu, oh iya, kalau kita tahu firman Tuhan, oh iya, aku nggak boleh bentak-bentak orang tua. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita suka nyontek itu nggak bagus ya. Tahu, karena kita belajar firman Tuhan, akhirnya dia nggak nyontek, belajar. Ya, jadi firman Tuhan itu berguna sekali untuk mengajar kita. Kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. 2, ya. Apa fungsi kita belajar firman Tuhan? Pertama tadi untuk mengajar. Sekarang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Nah, untuk menyatakan kesalahan. Kita kadang nggak mau ditegur. Tapi kalau kita tahu firman Tuhan, kita mau ditegur. Kamu salah, jadi kamu harus memperbaiki. Kalau kita nggak mau ditegur, kita nggak akan menjadi anak yang rendah hati, sombong nanti, ya. Jadi kalau kita ditegur, dinasehati orang tua, kita harus mau, biar kita menjadi anak yang rendah hati, ya. Untuk menyatakan kesalahan yang nomor 2 tadi, firman Tuhan itu memiliki fungsi transformatif yang mengubahkan kesalahan dan menjaga di jalan kebenaran. Kalau kita nggak mau ditegur, kita akan salah terus. Kita nggak akan ada di jalan yang benar. Kita akan terus menerus salah dan salah terus. Ya, jadi jangan mau seperti itu. Ketiga, apa fungsi dari kita belajar firman Tuhan? Memperbaiki kelakuan. Dulu kelakuan kita itu sukanya usil, sehingga ganggu orang lain. Sebenarnya itu nggak bagus. Nah, memperbaiki kelakuan. Ketika kita belajar firman Tuhan, tahu, oh iya, aku sekarang nggak begitu lagi. Itu fungsi firman Tuhan. Yang keempat, tolak ukur kehidupan iman orang percaya. Nah, sehingga orang percaya dapat hidup dalam kebenaran. Nah, jadi kalau kita belajar firman Tuhan, kita akan tahu tolak ukur yang benar itu yang seperti apa. Kita akan tahu. Tapi kalau kita nggak mau belajar firman Tuhan, nah, kita nggak akan tahu seperti apa firman Tuhan itu, ya. Jadi kita tetap harus belajar tentang firman Tuhan, ya. Pertama, untuk mengajar diri kita, biar kita tahu mana yang baik, mana yang benar. Untuk menyatakan kesalahan, adik kita salah, kasih tahu, dek, nggak bagus begitu, dek, harus begini. Kamu harus berani seperti itu, ya. Memperbaiki kelakuan. Yang dulunya suka nyontek, sekarang enggak. Yang dulunya suka mencuri uangnya mama, sekarang enggak lagi. Tolok ukur kehidupan iman percaya, sehingga kita menjadi hidup yang lebih baik. Nah, ya. Kalau kita tidak mau belajar firman Tuhan, kehidupan kita tidak akan berdampak. Tapi kalau kita mau belajar firman Tuhan, kehidupan kita akan berdampak. Nah, berdampaknya seperti apa? Kalau kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, nah, mendengarkan firman Tuhan seperti ini, misalnya kita lagi mendengarkan firman Tuhan, tapi kita nggak serius, pikirannya kemana-mana, aduh aku mau ke mall, aku mau main game, nggak serius itu namanya, sehingga kita nggak akan pernah tahu firman Tuhan. Kalau kita nggak tahu firman Tuhan, jadi kehidupan kita tidak akan pernah menjadi dampak buat orang lain. Tapi kalau kita mau belajar firman Tuhan, kehidupan kita bisa berdampak untuk orang lain. Kalau kita di tengah-tengah keluarga kita akan senang. Oh iya, anaknya baik, anaknya ramah. Nah, tapi kalau kita nggak berdampak, nyebelin banget kalau dia di sini nggak enak. Nah, itu dia. Jadilah anak yang berdampak, anak yang takut akan Tuhan. Ingat, belajar firman Tuhan harus serius. Harus benar-benar kita belajar firman Tuhan dengan serius. Setelah ibadah, jangan lupa firman Tuhan tadi apa ya yang ditanya. Oh iya, kita harus seperti Timotius, ya. Apa gunanya firman Tuhan? Masih ingat, untuk mengajar, untuk memperbaiki kesalahan, memperbaiki kelakuan kita, tolak ukur kehidupan kita. Masih ingat. Tapi kalau kita nggak sungguh-sungguh, ya udah masuk sini keluar sini, itu kita akan tidak bisa berdampak buat orang lain, ya. Jadi kalau kita serius dengan firman Tuhan, kita akan menjadi anak Tuhan yang berdampak buat orang yang ada di sekitar kita. Nah,
melalui pesan atau suara Tuhan. Kalau kita dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, kita akan menjadi anak-anak yang mampu untuk menegur. Ya. Kalau ada yang salah, kita tegur, harus berani. Firman Tuhan akan mampu untuk menegur, mendidik, memperbaiki kesalahan, sehingga hidup kita akan diubahkan. Ya. Seperti Timotius, ya. Dia mampu mengubahkan orang banyak itu. Karena apa? Dia bisa menjadi teladan. Kalau kita tidak menjadi teladan, kita tidak akan berdampak buat orang lain di sekitar kita. Ya. Jadi ingat, jadilah remaja-remaja yang berdampak buat di sekeliling kita. Yang mau untuk apa? Untuk belajar tentang firman Tuhan. Jangan meremehkan firman Tuhan. Aku malas sekarang online terus. Jangan seperti itu. Jangan sampai kendor kita untuk beribadah. Paling berapa menit sih kita beribadah? Paling lama itu 1 jam, adik-adik. Sedangkan kita mempunyai banyak waktu banyak. Ya, berikan 1 jam itu buat Tuhan. Tuhan itu sudah menunggu selama 24 jam itu. Kapan kamu berdoa? Kapan kamu mau mendengarkan firman Tuhan? Ingat itu, ya. Berikan waktu kepada Tuhan. Jangan sampai kendor itu berdoa membaca firman Tuhan. Ya. Ada sebuah ilustrasi. Nah, ada seorang pergi ke bengkel. Ya. Bengkel yang pertama ini bengkelnya sangat modern. Mobilnya masuk ke suatu tempat, dibersihin pakai busa gitu, keluar lagi mobilnya udah kinclong. Kita yang nunggu juga enak, tempatnya AC, dingin, dikasih minuman, dikasih snack, bisa nonton TV, wah nyaman sekali. Nah, bengkel yang kedua, bengkel ini sangat kotor, lantainya ini penuh dengan oli, baunya nggak enak, panas tempatnya. Nah, bengkel 1 sama 2. Nah, beberapa hari kemudian yang orang pergi ke bengkel 1 tadi, ya beberapa hari kemudian nih mobilnya rusak lagi. Wah, mobilnya rusak lagi. Yang bengkel kedua, ya setelah mobil yang kedua ini, yang bengkelnya kotor tadi, mobilnya nggak rusak, mobilnya aman-aman saja. Nah, ibadah itu juga seperti itu, ya. Kalau kita keluar dari bengkel, nah kalau kita keluar dari bengkel itu, kita ibarat mobil. Mobil kita udah benar belum ya? Nah, itulah hidup kita seperti itu. Kalau kita keluar dari rumah Tuhan, apakah kita sudah berubah setelah mendengarkan firman Tuhan? Apakah hidup kita sama yang dulu? Apakah kita masih suka yang seperti hidup yang lalu dulu? Nah, yang menjadi ukuran keberhasilan adalah perubahan kehidupan kita setelah kita ibadah. Yang dulunya rusak, kini sudah betul. Yang salah sekarang menjadi benar. Yang dulunya buruk, kini sekarang menjadi lebih baik. Seperti itu firman Tuhan, yaitu untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik di dalam kebenaran. Tapi kalau setelah kita keluar dari rumah Tuhan, setelah ibadah, yang dulunya rusak masih rusak, yang dulunya salah menjadi tetap salah, itu artinya kamu gak mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh, pasti akan bisa berdampak. Yang rusak menjadi benar, yang salah menjadi benar, yang salah menjadi benar-benar, yang dulunya buruk menjadi lebih baik. Itulah fungsinya setelah kita ibadah. Kalau seperti itu, orang-orang pilih, oh aku pengennya yang bengkel kedua aja, mobilku gak rusak lagi. Hidup adalah pilihan, kamu pilih yang mana? Setelah keluar dari kamu menservis diri kamu itu, kamu pengen seperti apa? Apakah kamu pengen menjadi rusak terus? No. Ya, jangan seperti itu. Ayo, yang rusak kita betulkan. Apa sih? Jadi spare part kita yang ada di dalam tubuh kita, apa ya yang rusak ya? Kita harus perbaiki. Yang rusak harus diganti. Kalau enggak, kita akan menjadi salah terus. Itulah firman Tuhan. Jangan sampai kita tidak berdampak buat orang lain, ya. Sebagai ayat yang terakhir, kita mau baca di dalam Mazmur, ya.
Udah ketemu? Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, menerangi jalan-jalan kita. Yang dulunya gelap sekarang terang. Karena apa? Kita sudah belajar firman Tuhan, ya. Dan terang bagi jalan. Dia selalu menerangi kita. Tuhan selalu ada buat kita, adik-adik. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang sering itu kita meninggalkan Tuhan. Jadi ingat, jadilah remaja-remaja Kristen yang berdampak buat orang lain, ya. Firman Tuhan cukup sekian, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Kami mau Tuhan belajar dengan serius dengan firman-Mu, Tuhan. Karena firman-Mu itu akan berdampak di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan yang salah menjadi betul, Tuhan. Kami mau Tuhan untuk diperbaiki dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan untuk serius akan firman-Mu. Terima kasih Bapak, berkati kehidupan kami, berkati sekolah kami, berikan hikmat kepada anak-anak kami semuanya, kepandaian yang luar biasa, seperti Tuhan memberikan kepandaian kepada Daniel itu 10 kali lipat, Tuhan berikan itu kepada anak-anak kami. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati orang tuanya dan pekerjaannya, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bentengi kami dengan berlapis-lapis, Tuhan, sehingga kami akan tetap sehat, kami akan tetap bersemangat di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye.